Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar pembelajaran 5, subtema 3, tema 1. Masih lingkungan dan manfaatnya ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa. Lipat tangan, pejamkan mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu. Berkatilah pembelajaran kami dari awal hingga akhir. Semoga pembelajaran yang kami terima hari ini bisa kami manfaatkan untuk masa depan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita akan belajar apa saja? Yang pertama kita belajar IPA. Kita belajar kelainan otot pada manusia. 2. Kita belajar bahasa Indonesia, yaitu adalah menuliskan ide pokok dari teks. Yang ketiga kita belajar SPDB, kita belajar ciri-ciri komik. Pembelajaran 5, yaitu adalah muatan IPA, kita belajar kelainan otot pada manusia. Kita belajar ini apa namanya adalah hipertrofi. Hipertrofi adalah pembesaran otot akibat kerja terus-menerus secara berlebihan. Otot yang sering digunakan untuk beraktivitas dapat mengalami pembesaran. Contohnya pada atlet binaraga, angkat besi, dan sepak bola. Kemudian ini atrofi adalah kelainan berupa otot yang mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Akibatnya otot menjadi lemah, sehingga fungsi ototnya menurun. Penyebab atrofi ini yaitu adalah adanya penyakit polimelitis yang merusak urat saraf pada otot. Otot yang jarang digunakan beraktivitas juga dapat mengecil. Masih muatan IPA tentang kelainan otot pada manusia. Nah, kejang otot adalah gangguan otot yang terjadi karena otot melakukan kerja terus-menerus tanpa henti. Akibatnya, otot tidak mampu berkontraksi lagi karena kehabisan energi. Nah, kejang otot disebut juga dengan kram. Ini gambar stiff atau kaku leher. Sakit pada otot leher yang diakibatkan karena cedera otot, infeksi, meningitis, atau gerakan tiba-tiba. Peradangan terjadi karena gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Akibatnya, otot leher terasa kaku dan sakit. Kemudian tetanus adalah kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Gambarnya seperti berikut. Nah, ada juga hernia abdominal. Adalah robeknya otot dinding perut yang menyebabkan usus melorot ke rongga perut. Muatan bahasa Indonesia, kita menuliskan ide pokok dari artikel ilmiah. Kalian dapat membuat ide pokok dari artikel loh ya. Nah, ayo latihlah cara menentukan ide pokok dari teks yang menggunakan tabel, bisa juga menggunakan diagram pohon. Ada soal berikut, ada bacaan, tentukan ide pokok dari setiap paragraf di bawah ini. Paragraf yang pertama, ide pokoknya apa? Yaitu adalah osteoporosis lebih sering diderita oleh seseorang di usia tua. Ide pokok paragraf yang kedua yaitu adalah perbedaan antara tulang normal dan tulang osteoporosis. Ide yang ketiga, ide pokok paragraf yang ketiga, apa itu? Ayo. Yaitu adalah penyebab terjadinya osteoporosis. Nah, ini adalah ide-ide pokok dari sebuah artikel ilmiah ya tentang osteoporosis. Kita belajar SPDB muatan 3.1 4.1. Kita belajar ciri-ciri komik. Ciri-ciri komik yang pertama dibuat untuk menyampaikan cerita.
baik cerita bisa kita sampaikan dengan bahasa lisan sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian komik bersifat proporsional, yang artinya teks dan gambar membuat pembaca akan terlihat langsung dalam cerita. Atau bisa juga dengan membaca komik sanggup membawa pembaca untuk terlibat secara emosional dengan pelaku utama dalam cerita teks komik berikut. Menggunakan bahasa percakapan yang mudah dipahami atau bahasa lisannya. Kemudian dapat bersifat kepahlawanan. Isi komik cenderung membawa pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Penggambaran watak secara sederhana. Penggambaran watak dalam komik dibuat sederhana agar pembaca memahami pesan dari cerita. Kemudian, mengandung cerita humor untuk menghibur para pembaca. Nah, tugas kalian hari ini yaitu yang pertama, otot yang dipaksa bekerja terus-menerus akan kehabisan energi. Pada kondisi tersebut, otot dapat mengalami apa? Kedua, kejang otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Jenis bakteri tersebut merupakan penyebab penyakit apa? Ketiga, komik mampu membuat pembaca terlihat secara emosional. Pernyataan tersebut adalah ciri komik yang bersifat. 4. Komik yang isinya membawa pembaca untuk mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan adalah komik yang bersifat. 5. Pemain sepak bola yang kelelahan biasanya mengalami kram di bagian. Nah, tugasnya soalnya jangan lupa ditulis ya. Kemudian hasilnya pekerjaan kalian difoto dan dikirimkan ke Google Form. Nah, pembelajaran tema hari ini kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu sehingga kami bisa melaksanakan pembelajaran dari awal hingga akhir. Semoga yang kami pelajari bisa kami cerna, bisa kami manfaatkan untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, pembelajaran 5, subtema 3, tema 1 sampai di sini ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Bye.